Assalamualaikum orang Indonesia, apa kabar semuanya? Hari ini saya ingin mendiskusikan tentang sampah makanan. Kalau kita pergi ke pesta-pesta, acara kenduri, ataupun acara apa saja yang menghidangkan banyak makanan, saya berusaha memastikan akan banyak sekali makanan yang tersisa di atas meja. Makanan-makanan ini kemudian diapakan? Ya, dibuang begitu saja di tempat sampah atau di tong sampah. Ya, mungkin ada sebagian kecil nanti akan dimakan kembali entah oleh pelayan, entah siapalah kita nggak tahu ya. Tapi sebagian besar memang akan dibuang ke tempat sampah dan menjadi sampah dan akan berbahaya bagi lingkungan. Nah, Indonesia memang punya masalah dengan limbah makanan. Menurut laporan bertajuk Fixing Food Toward the More Sustainable Food System di The Economist pada tahun 2011, Indonesia menduduki urutan kedua di dunia sebagai negara paling rajin menumpuk sampah sisa makanan. Orang Indonesia, setiap warga Indonesia tuh rata-rata membuang sampah makanan sekitar 300 kilogram per tahun. Wah, ini jumlah yang banyak ya. Padahal, jika sisa-sisa makanan tersebut bisa dikelola dengan baik, ya, bisa mencukupi makan lebih 3 miliar perut manusia dewasa di dunia. Banyak sekali ini ya. Nah, kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah makanan masih cetek. Data di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang saya lihat, itu tahun 2021 menyebutkan sampah makanan menduduki puncak klasemen sampah Indonesia, paling tinggi ya jumlahnya. Kemudian sampah plastik yang digaungkan sebagai perusahaan alam nomor wahid berada di peringkat kedua dengan menyumbang 26,27 ton sampah. Sementara sampah makanan yang berada di puncak dengan jumlah hampir 2 kali lipat dibanding sampah plastik sebesar 46,35 juta ton. Nah, seperti halnya sampah plastik, ancaman sampah makanan sangat serius. Bisa menyebabkan timbulnya gas metana atau CH4 yang merupakan gas rumah kaca ya. CH4 ini atau metana lebih berbahaya pada karbon. Orang Indonesia ya, gas metana kalau terhidup di paru-paru manusia bisa merusak tubuh dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Meta ini lama-lama seperti bom waktu deh ya. Bom waktu ini bukan dongeng. Ada kejadian sekitar 17 tahun yang lalu ya. Saat itu gunungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA meledak. Gunung sampah yang tingginya hampir setinggi gedung pencakar langit itu, tinggi sekali ya. Kemudian longsor, mengubur hidup-hidup ratusan pemulung yang tengah mengais rezeki di tempat sampah. Rumah-rumah pemulung yang di sekitar tertimbun sampah. Lebih dari 140 orang melayang nyawanya. Peristiwa maut ini itu terjadinya di Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari tahun 2005. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional ya. Nah, emisi gas rumah kaca dari limbah pangan dalam waktu 2 dekade terakhir ini mencapai 1.702,9 megaton ya, banyak sekali itu. Di Indonesia setiap tahun ada sekitar 250.000 ton bahan pangan yang terbuang percuma atau sia-sia. Timbulan sampah dari aktivitas rumah tangga itu susah ya dikontrol. Sebab jumlah produksi hariannya ya gak jelas gitu berapa banyak ya. Pihak-pihak yang mengelola seperti bank makanan atau bikin komposter sederhana itu gak banyak, masih kurang. Edukasi tentang mengelola sampah makanan nggak banyak juga, malah jarang. Jadi total kerugian akibat sisa makanan di Indonesia itu setara dengan 213 atau 551 triliun per tahun. Waduh gila ya. Jika sampah makanan dapat didistribusikan dengan baik, makanan itu dapat mengganjal perut lapar sekitar 61 sampai 125 juta penduduk Indonesia ya. Nah, persoalan sampah makanan ini harus kita cari solusinya ya orang Indonesia. Misalnya sebelum makanan jadi sampah, ya kita kumpulkan makanannya terus dibagi pada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah kita bisalah membuat organisasi yang mengelola sisa-sisa makanan ya. Seperti ada sebuah organisasi yang bernama Puspa Agro di Surabaya. Mereka mendistribusikan makanan sisa ya kepada lebih kurang mungkin sekitar 200 penduduk kampung yang mayoritas 200 kampung yang mayoritas penduduknya masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya. Nah, makanan betul-betul diakses oleh masyarakat prasejahtera. Ada juga gerakan yang sama dilakukan oleh Aliansi Zero Waste di Solo. Aliansi Zero Waste menggalakkan program yang bekerja sama dengan pemerintah Solo terkait edukasi makanan sampah. Ya. Pendiri aliansi ini tergerak hatinya sebab mereka cemas ya melihat tren sampah makanan yang terus menanjak setiap tahunnya. Nah, tim Zero Waste bekerja sama dengan hotel-hotel, restoran, dan kafe
membantu mereka mendistribusikan sisa-sisa makanan untuk dibagikan kepada masyarakat miskin kota lainnya. Sisa makanan ini disortir dulu ya, sortirnya dengan ketat ya, diolah sesuai dengan kriteria untuk menjamin kelayakan ya makanan dikonsumsi ulang. Ya, soal halal haram makanan juga sangat diperhatikan ya. Nah, orang Indonesia, kehadiran negara diperlukan agar persoalan sampah pangan lebih mudah diatasi. Ada beberapa aktivis lingkungan yang sedang mendorong terbitnya policy brief tentang sampah makanan. Ya, tujuannya untuk menekan tren limbah makanan yang terus menanjak, sekaligus mendorong donasi makanan yang surplus. Jadi kalau ada makanan kelebihan ya didonasi aja. Kalau ada aturan hukum terkait bagaimana pelaku bisnis makanan dapat mendistribusikan produk-produknya yang masih layak konsumsi kepada warga kurang mampu, ini akan sangat bagus ya. Nah, orang Indonesia tahu nggak? Sebenarnya tanggal expired di produk-produk makanan itu sebenarnya adalah anjuran batas makanan, kapan makanan itu idealnya dikonsumsi ya. Tapi bukan benar-benar makanan itu tidak bisa dimakan. Nah, daripada makanan itu dibuang, makanan bisa didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kan gitu kan? Jalan menuju reduksi sampah masih panjang dan terjal. Jika masyarakat dan negara tidak dekatan mengambil sikap untuk mengurangi timbulan sampah makanan, maka gunung-gunung sampah ini menjadi bom waktu yang bisa tergelincir dan siap meledak kapan saja di waktu yang tidak terduga. Oke, orang Indonesia ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.